I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Menir, pembalap terkenal di paddock MotoGP, biasanya menganalisis balapan kejuaraan beberapa hari kemudian, seperti halnya Motorland Aragon. Carlo Pernat telah melewati pabrik demi pabrik, meskipun memulai dengan pembalap terdepan di kejuaraan dan yang terpenting menyebutkan kemenangan Marc Marquez pada hari Minggu. Hari yang luar biasa bagi Marquez. Seseorang sedang memainkan olahraga yang berbeda. Itu sebagian besar merupakan sirkuit sayap kiri, tetapi ada jurang pemisah antara dia dan semua pembalap lainnya. Sepertinya itu berasal dari Mars. Pernat memulai. Dengan kemenangan ini dia kembali bertarung memperebutkan gelar. Ada 4 yang tersisa untuk bersaing: Martin, Bagnaia, Marquez dan Bastianini. Ini merupakan kejuaraan yang hebat sejauh ini, namun keunggulan Marquez sungguh luar biasa. Meski dengan kesalahan kecil ia memperoleh 2 detik dalam 1 lap, levelnya memalukan bagi pembalap lain, ujarnya. Di sisi lain, ia menganalisis pebalap resmi Ducati. Bagnaia mengalami nasib buruk, dia bisa saja memperebutkan posisi ketiga di podium, tapi kejatuhannya bersama Alex Marquez berbahaya. Itu mungkin kecelakaan balap, tapi itu akan menimbulkan banyak pembicaraan. Kemenangan bagi keluarga Marquez? Sebuah lelucon. Martin menjadi yang paling cerdas sejauh ini. Dia menetap di posisi kedua. Dia tidak memaksakan diri, tetapi melawan Marquez dia tidak bisa berbuat banyak akhir pekan ini. Dia memenangkan poin berharga dan angka 0 Bagnaia akan sangat membebani, lanjut Carlo Pernat. Bastianini sayangnya start dari baris kelima dan finish kelima. Dia berusaha semaksimal mungkin, bila performa pembalapnya. Dia perlu lolos dengan lebih baik, tapi di Misano segalanya bisa kembali ke jalurnya. Dengan hanya beberapa tikungan tersisa, Marquez harus berjuang lebih keras karena cedera terus-menerus di lengan kanannya. Kabar baik rupanya datang dari brand asal Austria tersebut. Aragon adalah kelahiran kembali KTM. Acosta tampaknya telah mendapatkan kembali kendali atas motornya. Dia telah kembali ke pengaturan yang dia miliki di masa lalu dan dengan bantuan Pedrosa dia tampil lebih kuat. Sementara itu, setibanya di Misano, Miguel Oliveira menganalisis ketidakkonsistenan pabrik Italia. Apa yang terjadi di Aragon sangat membuat frustrasi. Yamaha telah mengumumkan Oliveira sebagai pebalap pramak baru mulai tahun 2025. Pembalap asal Portugal itu akan meninggalkan Trackhouse Aprilia untuk bergabung dengan tim satelit baru merek Jepang tersebut, bersama dengan Jack Miller, yang, jika belum ada konfirmasi, juga akan meninggalkan KTM untuk menyelesaikan grid tahun depan. Di Misano, tim 88 berharap, setidaknya, mengulangi hasil musim lalu. Peringkat 6 sedih. Di atas kertas, kami bisa sekompetitif tahun lalu. Kolaborator motosan kami, Manuel Pecino, telah mengumpulkan pernyataannya dari sirkuit Misano. Akhir pekan di Aragon dan ekspektasi di Misano, kami menjalani akhir pekan yang sangat kompetitif minggu lalu. Kami menderita pada hari Jumat, namun kami menemukan cara untuk melakukan serangan waktu yang baik pada hari Sabtu. Balapannya bagus. Dengan motor ini, di atas kertas, kami akan mampu bersaing seperti tahun lalu di tikungan cepat. Kita lihat saja apa yang terjadi. Permasalahan resmi Aprilia di Motorland, kami mengalami hal yang sama, cengkeraman, ban baru. Kami memiliki pengaturan yang kurang lebih sama, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mengerti persis alasannya. Itu membuat frustrasi. Pada hari Jumat, meskipun kami menghadapi beberapa masalah, hal itu menjanjikan banyak hal. Kami tidak bisa berpindah dari itu ke grid belakang. Ada sesuatu yang perlu kita pahami. Perbedaan antara cara mengemudinya dan orang lain, saya pikir dia hanya mengemudi dengan cara yang berbeda dari mereka. Tidak ada apapun pada sepeda atau pengaturan yang tidak pada tempatnya di area tertentu. Saya beradaptasi sebaik mungkin.
Nadia Padovani dan Michele Passini dari Gresini merefleksikan kemenangan Marc Marquez di Aragon dan menyoroti signifikansi khususnya. Usai kemenangan dominan Marc Marquez pada balapan MotoGP Aragon 2024, tak hanya juara dunia 8 kali itu yang tak terhentikan, tapi juga tim Gresini. Meski bukan kemenangan pertama bagi tim yang dipimpin oleh bos tim Nadia Padovani, namun kemenangan tersebut tentu menjadi yang paling emosional. Perasaan yang luar biasa, jelas Padovani. Emosi dan kebanggaan terkait dengan kemenangan pertama Marquez berseragam Gresini. Pembalap Spanyol itu berada di kelasnya sendiri di Aragon. Dia memimpin setiap sesi latihan, meraih posisi terdepan, memenangkan sprint dan akhirnya mengakhiri akhir pekan yang sempurna dengan kemenangannya di Grand Prix. Padovani tampak terkesan, akhir pekan ini sempurna bagi Marc. Pasalnya pebalap Spanyol itu memenangi balapan untuk pertama kalinya dalam 1043 hari. Dia mengatasi cedera serius dan krisis di Honda untuk membuka babak baru bersama Gresini Ducati dan kembali menuju kesuksesan. Marc tentu saja sangat menginginkan kemenangan ini. Dia telah berusaha keras untuk mencapainya sejak lama dan selalu dekat, namun tidak berhasil, kata bos tim. Fakta bahwa kami berhasil tentu memicu sesuatu dalam dirinya juga. Entah bagaimana, dia harus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia masih nomor satu. Satu-satunya kekurangan, adik laki-laki Marc Marquez dan rekan setimnya Alex, yang sudah lama berada di jalur podium dalam balapan, terjatuh dalam duel dengan Francesco Bagnaia dan pulang dengan tangan kosong. Saya merasa sedikit kasihan pada Alex karena dia pantas naik podium. Tapi begitulah balapannya, kata Padovani. Namun hal itu tak mampu mengurangi kegembiraan atas kemenangan Marc Marquez. Michele Passini, manajer tim di Gresini, juga menekankan, saya tidak menyangka akan mengalami hari seperti itu, karena Anda tahu hari itu sedang mengudara. Tetapi ketika hal seperti itu tidak terjadi, Anda tidak tahu emosi apa yang Anda rasakan. Mengelilingimu. Sementara itu, Enea Bastianini berbicara tentang hasil yang diraihnya di Grand Prix Aragon. Grand Prix Aragon adalah salah satu peristiwa paling rumit musim ini bagi pebalap Ducati Lenovo. Baik Pecco Bagnaia maupun Enea Bastianini menderita sepanjang akhir pekan akibat kondisi aspal baru di trek Aragon. Meski begitu, pada Minggu, Bastianini mampu menyelamatkan furnitur tersebut dengan menempati posisi kelima. Namun hasil tersebut juga berkat terjatuhnya Alex Marquez dan Pecco Bagnaia saat berebut podium. Pelatih asal Italia itu berharap, jelang event di Misano, kondisinya akan lebih baik, seperti yang dikatakan rekan kami di Motosan, Alba Casares, dari Paddock Aragon. Keseimbangannya di hari Minggu, dipengaruhi oleh kondisi lintasan. Kondisi lintasan sangat kritis. Saya mencoba menyalip beberapa kali di awal, namun hal itu praktis tidak mungkin, karena Anda sedang melaju di darat dan berisiko terjatuh di tanah. Di pertengahan balapan saya mencoba mengubah pendekatan saya, menggunakan metode yang berbeda. Apa yang bisa saya katakan, lebih dari frustrasi. Martin dan Marc Marquez semakin percaya diri, Bagnaia telah kehilangan poin. Klasifikasi terus menjadi masalah yang tertunda bagi pelatih asal Italia itu. Saya tahu akan lebih sulit dari perkiraan untuk tertinggal sejauh ini. Kenyataannya adalah tertinggal itu mengganggu saya, karena comeback yang saya lakukan sekarang tidak menjadi masalah bagi saya pada titik ini di kejuaraan. Saya ingin mengatakan bahwa situasi seperti ini tidak boleh terulang lagi. Bastianini pun angkat bicara soal insiden antara Alex Marquez dan Pecco Bagnaia. Sejujurnya, saya tidak tahu. Saya melihat Pecco di depan, saya tidak tahu apakah Alex juga melihatnya, mungkin dia melihatnya. Saya tidak tahu yang mana di antara keduanya yang benar.